Oke, saya izin share screen, Pak. Oke. Oke, selamat siang Pak Gunardi. Sekarang saya mau presentasi untuk KKT di Asuransi Kredit Indonesia melalui program Askrindo Internship Experience di batch 3. Saya penempatan di kantor cabang Mataram kemarin, Pak. Untuk mentor sendiri ada Pak Fijar, dia kepala bagian underwriting di kantor cabang Mataram. Untuk profil perusahaan sendiri, jadi PT Asuransi Kredit Indonesia ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. PT Askrindo ini bergabung dalam Indonesia Finance Group yang diisi oleh berbagai perusahaan yang bergerak di bidang serupa. Udah ada dari 6 April menawarkan produk yang beragam, mulai dari produk penjaminan, asuransi umum, penjaminan kur, dan pemulihan ekonomi nasionalnya. Jadi produknya ini bervariasi dengan jangka yang sangat luas, mulai dari yang asuransi umum, yang jenisnya juga banyak, kemudian yang cukup besar itu adalah bisnis programnya, yaitu terdiri dari penjaminan kur, pen, produk penjaminan seperti suretyship. Kemudian melalui Askrindo Internship Experience. Ya, jadi ini merupakan program yang dibuka sebagai wadah bagi wadah yang disediakan oleh Askrindo untuk mahasiswa terutama atau fresh graduate juga untuk mengikuti kegiatan ini kemarin dari 4 Maret hingga 4 Juli. Kemudian magangnya itu ada yang di divisi kantor pusat, ada juga yang di kantor cabang. Yang dipelajari, jadi selama di kantor cabang Mataram itu terdapat saya ditempatkan di beberapa posisi, yaitu ada di posisi bagian underwriting, bagian klaim dan subrogasi, kemudian ada bagian terakhir yaitu di bagian keuangan dan umum. Jadi di bagian underwriting ini yang saya pelajari itu berkenaan dengan produk-produk Askrindo itu. Jadi ada beberapa yang disampaikan secara langsung oleh mentor maupun dari website perusahaan atau sumber-sumber lainnya. Jadi ada sangat banyak program-program penjaminannya, ada bentuk-bentuknya dan segmentasi pasarnya juga banyak. Kemudian mempelajari perjanjian kerjasama dan adendum asuransi dengan bank-bank mitra. Terus mempelajari penentuan rate berdasarkan surat edaran OJK nomor 6 tahun 2017 dan mempelajari dokumen-dokumen administrasi seperti pengajuan tender, quotation slip, lembar klausul, dan lembar polis, dan mempelajari melakukan analisis terhadap pengajuan asuransi, mempersiapkan dokumen asuransi yang diserahkan kepada pemegang polis, pelajari sistem yang dipakai bagian underwriting dalam melakukan tugasnya. Jadi di Askrindo ini ada ACS, Askrindo Core System, yang di sini bisa mewadahi atau menjadi jalan bagi setiap bagiannya di kantor cabang untuk melakukan tugasnya. Kemudian di bagian klaim dan subrogasi, mempelajari dokumen-dokumen klaim seperti surat pengajuan, seperti surat peringatan, slip OJK, bukti kolektabilitas, bukti polis, dan catatan rekening koran. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, terus melakukan pencetak surat persetujuan klaim dan surat pembinaan dana untuk membayar klaim, melakukan survei kredit macet, melakukan pengambilan data klaim dari mitra, kemudian mempelajari dan menghitung baki debit, mempelajari menghitung metode perhitungan net klaim, membantu dalam usaha pengarsipan dokumen klaim, mempelajari sistem khusus verifikasi klaim, dan penentuan outstanding klaim. Nah, kemudian bagian keuangan dan umum, mempelajari alur pelaporan keuangan di perusahaan, melakukan rekap terhadap piutang perusahaan, melakukan rekap terhadap pembayaran IJP dari bank mitra, mengikuti pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, bagian 5 mengikuti pelatihan tentang standar perusahaan ISO 9001 yang diterbitkan tahun 2015, kemudian membantu dalam persiapan event ulang tahun dan perusahaan di kantor cabang. Jadi di bagian keuangan dan umum ini ada bagian untuk keuangan dan juga umumnya. Jadi di sini ada mengikuti pelatihan K3, pelatihan standar perusahaan, dan juga event-event kantor. Tantangannya ada adaptasi lingkungan kerja. Jadi karena magang pertama kali mungkin memerlukan adaptasi yang tinggi, kemudian tugas yang dilakukan tuh banyak repetitif, manual dan berulang ya. Secara pribadi menjadi tantangan bagi saya. Kemudian sebenarnya di tantangan lainnya itu adalah minim perhitungan karena di kantor cabang jadi sedikit data atau perhitungan yang dilakukan karena banyaknya perhitungan itu mayoritas dilakukan di pusat, di kantor pusat. Bahkan beberapa ya seperti perhitungan premi yang dilakukan di kantor cabang ini sudah berdasarkan sistem saja atau berdasarkan buku panduan yang telah dibuat gitu. Berdasarkan rating-rating atau yang telah dibuat. Kemudian upaya solusi dari poin-poin di atas bertanya kepada rekan-rekan magang dan juga karyawan kantor. Berusaha semaksimal mungkin dalam mempelajari sistem kerja. Ya, jadi ada rekan-rekan magang yang
bersama-sama tergabung dalam program Askrino Internship Experience, kemudian berusaha semaksimal mungkin dalam mempelajari sistem kerja, menaikkan ketelitian dan ketekunan dalam mengerjakan tugas, terutama untuk tugas-tugas yang dilakukan secara manual dan repetitif, kemudian mencari proyek akhir yang berkaitan langsung dengan ilmu aktuaria. Nah, jadi proyek kolaboratif project ini yang dilakukan secara bersama-sama oleh para mahasiswa dan fresh graduate yang tergabung dalam program ini. Jadi kolaboratif project-nya pada saat itu kami meningkatkan literasi asuransi melalui media sosial yang kami rasa memiliki cakupan Gen Z yang tinggi gitu ya. Karena penetrasi asuransi sendiri di Indonesia ini masih cukup rendah, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran akan hal tersebut melalui media sosial yang juga merupakan salah satu media yang efektif dalam propagasi atau penanaman ide-ide tentunya. Nah, untuk proyek individu sendiri, kemarin sempat ada kesulitan di bagian ini Pak, tapi saya mencoba untuk menyelesaikan. Jadi yang saya coba diselesaikan di sini adalah dari headline berita nih Pak. Jadi ada beberapa cerita-cerita yang bisa dikulik gitu loh mengenai permasalahan yang ada di Askrino secara umum ya. Di berita 1, Jamkrindo dan Askrino dibayangi kerugian hingga 17 triliun. Kemudian gagal bayar kur diprediksi meningkat. Kenaikan NPL kur jadi tantangan perbankan dan kredit macet UMKM tinggi siap restrukturisasi kur ya. Jadi di tahun 2024-2025 ini tingkat non-performing loan atau NPL dari asuransi kredit ya secara umum, bukan hanya kur, kredit secara umum di Indonesia ini sangat tinggi gitu ya, karena ada beberapa permasalahan sebenarnya. Jadi permasalahannya itu ada di level makro, di level nasional, itu karena kemarin sempat relaksasi atau ada kemudahan dari segi kredit yang dilakukan oleh pemerintah, dan di tahun ini sudah mulai diperlambat gitu kemudahannya. Itu menyebabkan dari non-performing loan itu jadi meningkat. Jadi mungkin kredit-kredit yang berpotensi macet karena quantitative easing-nya sudah berhenti menjadi bermasalah gitu. Nah, kemudian akhirnya ini berdampak langsung kepada tingginya angka non-performing loan. Kemudian masalah berikutnya itu adalah ya mungkin dari etos kerja masyarakat sendiri ya, bahwa bagaimana ini menjadi tren ya, gagal bayar ini bagaimana bukan suatu hal yang menjadi memalukan lagi untuk gagal bayar, apalagi ke perusahaan besar ya, ke bank ya. Justifikasi dari orang perorangan tuh berbeda-beda, misalnya mereka udah kaya dan seterusnya, tapi mereka sendiri tidak ada niat untuk membayar sedari awal gitu ya. Sedari awal mengambil pinjaman memang udah ada rencana untuk gagal bayar gitu. Jadi ini menjadi tantangan di mana ini bisa berpotensi ya menjadi masalah. Mungkin di banknya itu karena dana-dana ini dijamin menjadi tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi asuransi yang menjaminkan ya itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Nah, jadi permasalahannya di sini adalah kenaikan NPL non-performing loan ini. Jadi untuk di Maret 2024 itu ada di 2,95% untuk yang kredit mikro, yang sektor mikro, yang artinya di bawah yang nilainya lebih kecil. Kemudian untuk mikro itu ada di 4,65%. Nah, ini di Mei-nya naik menjadi 3,24 dan 4,92 masing-masing. Ini menunjukkan ada peningkatan ya dari non performing loan dari persentasenya, sehingga ini juga sesuatu yang harus diwaspadai ya. Tadi sebenarnya di bagian salah satu berita ini yaitu bahwa ketika ada penyampaian pendapat dengan DPR ya, di wakil dirut dari IFG Indonesia Finance Group yang menaungi Askrindo termasuk juga Jamkrindo di dalam itu menyatakan bahwa tarif dari IJP atau imbal jasa penjaminan yang diberikan kepada Askrindo ini tarifnya atau skemanya ini lama, tidak lagi berlaku, terutama setelah tahun 2024 ini ya, itu ketika ada perlambatan dari kemudahan kredit. Jadi kalau misalnya kita masih pakai tarif atau skema yang lama, menjadikan jadi bisa dikatakan sistemnya ketinggalan zaman dan tidak bisa dipakai lagi gitu Pak. Nah, kemudian permasalahan transparansi, pihak asuransi kredit sulit mendapatkan data debitur, sedangkan proses screening sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank penyalur. Nah, jadi sebenarnya dari pihak asuransi yang menanggung dari dana yang dijaminkan itu sangat sulit untuk mendapatkan data mengenai debitur karena proses screening padahal sepenuhnya itu dipegang oleh bank. Kemudian risiko asuransi kredit yang kompleks. Nah, jadi risiko asuransi kredit ini jauh lebih kompleks daripada asuransi, misalnya asuransi umum. Misalnya kita melihat asuransi umum, asuransi kebakaran. Ya, ini juga sebenarnya ditanggung dalam asuransi kredit ya, karena kalau orang rumahnya kebakaran ya pasti kalau dia mengambil kredit ya
dia tidak mampu untuk membayar. Ya, kalau dia kena bencana alam juga, kalau dia kecelakaan, kalau dia sakit, ya ini merupakan risiko-risiko yang banyak jenisnya gitu ya. Jadi kayak kalau dalam istilahnya mungkin di PMA itu adalah multiple decrement gitu Pak. Jadi karena ada banyak sekali peluang-peluang atau hazard-hazard yang terjadi yang memungkinkan orang tersebut untuk gagal bayar. Jadi tidak bisa serta-merta mengambil salah satu atau dihitung kayak sistem yang sekarang kan sistem yang sekarang IJP-nya itu 1,5% dari yang dijaminkan ya. Nggak bisa seperti itu karena resikonya itu sangat kompleks, bahkan bisa menanggung resiko-resiko yang ditanggung oleh asuransi umum gitu. Kemudian ini dari profil bisnis Askrindo sendiri kita lihat bahwa jumlah premi brutonya Pak, premi bruto itu ada 7.297 miliar, 7,2 triliun, 7,3 triliun hampir. Nah, kemudian sebagai perbandingan Pak, di sini dari premium bruto untuk bisnis non program itu ada sekitar 2.000 triliun. Nah, totalnya di sini total premi brutonya itu adalah 7.297 ini atau 7,3 T. Sementara untuk non program sekitar ini kalau di total kurang lebih 2.000 miliar atau 2 T. Jadi ada sekitar 5 triliun gitu yang berasal dari program, dari bisnis program. Bisnis program ini adalah bisnis yang dimandatkan oleh pemerintah untuk dikerjakan gitu ya oleh Askrindo. Jadi ini wajib lah bisa dikatakan. Dan kalau kita lihat dari jumlah penjaminan kreditnya itu yang dari KUR itu sekitar 126,792, sepertiga dari penjaminan yang dilakukan untuk bisnis program, sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana besarnya sumbangsi premi dan sumbangsih bisnis program terutama penjaminan kredit KUR ini pada keseluruhan performa bisnis dari Askrindo ya. Jadi kita bisa melihat di sini perannya KUR penjaminan kredit KUR ini sangat besar gitu. Lanjut. Kemudian berkaitan dengan IJP Pak, menurut peraturan Kementerian Keuangan nomor 28 PMK 08 tahun 2022 di sini kan dikatakan pasal 10 ayat 1 rangka pelaksanaan penugasan penjaminan itu Jamkrindo dan Askrindo berhak mendapatkan IJP. IJP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah melalui menteri. Ya, jadi ketika ada rencana di sini Pak bahwa tarif skema IJP ini sudah lama harus diperbarui. Perbarui ini tentunya mengarah kepada peningkatan tarif ya, karena melihat risiko yang semakin meningkat, risiko NPL yang semakin meningkat, tarif harus dinaikkan. Tetapi hal-hal lain yang harus diperhatikan adalah ya pembayar atau orang yang membayar dari imbal jasa penjaminannya adalah pemerintah. Sementara tidak bisa serta-merta ketika Askrindo mau menaikkan tarif ya pemerintah akan setuju gitu untuk menaikkan tarif tersebut ya. Jadi perlu untuk ada solusi terhadap permasalahan ini, yaitu sumber dari IJP juga tidak akan serta-merta mau apabila tarifnya dinaikkan ya, berkaitan tarif penjaminan KUR. Jadi solusi yang saya tawarkan di sini adalah asuransi kredit khusus kematian dengan actuarial present value. Jadi asuransi khususnya ini ditargetkan bagi debitur berusia lanjut mulai 30 sampai 50 tahun ya, karena mereka stabil secara ekonomi, memiliki exposure besar juga terhadap kematian. Ya, usia ini juga masih produktif, membawa peluang usaha yang besar. Nah, jadi targetnya ini adalah menuntut adanya screening yang lebih ketat dari penyalur KUR ya. Jadi dari penyalur KUR, bank itu bisa lebih selektif dalam memilih. Ya mungkin juga setelah dipilih atau diberikan dana pinjaman berupa KUR ya, mungkin bisa didampingi atau diberikan edukasi terkait penggunaan dana KUR yang lebih baik gitu. Kemudian 2, mengurangi beban klaim yang besar dari banyaknya loan dari NPL dalam program ini. Kemudian mengurangi beban kerja divisi klaim dan subrogasi pada jobdesk subrogasi, karena program ini tidak menuntut adanya subrogasi sehingga divisi klaim dapat lebih fokus dalam melakukan verifikasi klaim dan menghindari klaim yang tidak sesuai ketentuan. Ya, jadi karena kadang-kadang dana yang dikumpulkan itu sebenarnya tidak cukup untuk menutupi semua klaim. Jadi yang banyak ditekankan di Askrindo ini saya lihat adalah terkait dengan subrogasi ya Pak. Bagaimana mereka untuk mengumpulkan gitu dana-dana yang bisa ditagih kembali gitu loh, sehingga mereka bisa mendapatkan dana tambahan apa yang sudah diklaim tadi bisa ditarik lagi ya. Tapi ini bukan merupakan suatu hal yang mudah gitu Pak. Jadi karena ada banyak permasalahan terkait hal ini ya. Misalnya ketika saya melakukan survei kemarin, survei pinjaman untuk bayar rumah, di rumah itu nggak ada orang ya, melakukan subrogasi penagihan ini bukan merupakan sesuatu yang mudah ya, karena berurusan langsung dengan masyarakat individu per individu yang berpotensi bermasalah. Kemudian mengurangi harga premi dan menyederhanakan risiko asuransi kredit. Jadi risikonya sangat luas, sangat banyak, kompleks, sehingga kita
berusaha untuk menyederhanakannya dengan menargetkan salah satu dari decrement atau hazard yang berpotensi untuk mematikan potensi seseorang untuk membayar pinjaman ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan tabel mortalitas ya, tabel mortalitas terakhir di tahun 2020 yang dikeluarkan yang di Indonesia, perhitungan APV-nya. Jadi di sini QX-nya itu adalah peluang mati orang berumur X 1 tahun ke depan itu adalah DX per EX ya. DX ini adalah jumlah kematian orang berumur X dan EX itu adalah exposure dari orang X, dan orang berumur EX ini bisa dihitung dengan LX itu adalah orang yang hidup pada usia X dan dikurangi dengan ada orang-orang yang keluar dari penelitian gitu, keluar dari studi, coba di account melalui yang penjumlahan tersebut. Kemudian kita contoh kasus ya, seorang laki-laki 40 tahun mengambil pinjaman 100 juta. Nah, kalau 100 juta ini termasuk dalam kur mikro. Ini plafon kur mikro. Jadi bunganya itu 6%. Nah, karena kita ambil 5 tahun, maka jumlah pembayar sebanyak 60 karena dimiliki oleh mortalitas tahunan atau umur, sementara pembayaran dalam bentuk bulanan, maka diasumsikan pembayaran bulanan dilakukan setiap akhir tahun ya. Jadi nanti kita akan coba untuk melihat pembayaran bulanan itu dibawa kepada suatu titik di akhir. Sebagai ketentuan, jika debitur meninggal pada periode tahun tersebut, maka debitur tersebut tidak perlu melakukan pembayaran untuk tahun tersebut. Nah, jadi kita menghitung besaran pembayaran. Jadi kalau dengan bunga 6%, dicari dulu convertible bulanannya, yaitu sekitar 0,00486. Kemudian dengan pinjaman 100 juta, pembayarannya per bulan itu adalah 1.925. Dan untuk tahunannya apabila kita membawanya kepada ini harusnya future value dibawa kepada akhir tahun gitu, di tahunannya sekitar 23.739.640.000. Ini pembayaran tahunan sebesar 23 juta. Nah, jadi kita di sini mencoba menghitung TUQX. Nah, TUQX ini menurut buku Bowers ini merupakan probability dari seseorang berumur X yang meninggal di antara umur T dan TU ya. Jadi ini adalah istilahnya deferred mortality, jadi peluang kematian tertunda. Jadi setelah umur X ditunda sekian tahun baru dilihat buat peluang kematiannya pada tahun tersebut ya. Kalau kita misalnya memakai U-nya 1 ya, maka misalnya kita memakai X-nya 30, U-nya 1 dan T-nya 5, maka itu bisa dikatakan peluang orang yang berumur 30 meninggal antara umur 35 dan 36. Kemudian kalau misalnya dari secara formulanya ya, bisa kita lihat di sini bahwa PX-nya itu sama dengan 1 min QX, QX-nya didapatkan dari tabel mortalita. Kemudian untuk deferred mortality-nya itu bisa dihitung dengan peluang hidup ya. Misalnya tadi kita memakai X-nya 30, kemudian T-nya adalah nih, kita pakai X-nya 40 saja. X-nya 40, kemudian di sini ada T-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bisa mendapatkan TQ40, di sini U-nya kita pasang 1, kalau secara notasi 1 itu dihilangkan, maka kita bisa mendapatkan nilai TQ40-nya ini berdasarkan rumus yang di sini, Pak. Jadi ada perkalian antara PX dan dikalikan dengan peluang kematiannya pada tahun yang dicari gitu. Misalnya di sini T0 ini akan sama dengan QX di 40 0,00173. Kemudian ketika T-nya 1, maka akan ada perkalian antara PX, orang itu hidup di umur 40 tetapi meninggal di umur 41. Nah, kemudian di T sama dengan 2, orang itu hidup di umur 40 dan 41, meninggal di umur 42 dan seterusnya. Kita mendapatkan TQ40-nya. Nah, kemudian ini merupakan pembayarannya, risikonya. Jadi PV pembayaran jika meninggal pada T tersebut ya. Kalau misalnya orang itu meninggal pada tahun pertama peminjaman, maka dia belum melakukan pembayaran tentunya. Nah, belum melakukan pembayaran ini, maka present value dari pembayaran yang harus dilakukan adalah sebesar pinjamannya tadi, yaitu 100 juta. Nah, kalau misalnya dia meninggal di tahun pertama, dia udah melakukan satu pembayaran, maka present value dari pembayaran yang harus dilakukan adalah 77 juta dan seterusnya. Nah, nanti nilai-nilai ini PV pembayarannya akan dikalikan dengan peluangnya tadi, peluang bahwa dia mati di situ. Ya, jadi misalnya ini TQ 40-nya dia mati di umur 40 antara 40 41, maka karena TQ 40-nya adalah 0,0173, maka dia kalikan 100 juta jadi 173. Dan seterusnya, dapatkan preminya itu 579.000. Kemudian misalnya kita ambil umur yang lebih tua sedikit, dari umur 50 kita start, maka di sini akan dapatkan premi 1.834. Nah, sementara kalau
menggunakan model yang ada dalam status quo, Pak. Misalnya kita menjaminkan berdasarkan dana yang dijaminkan. Nah, jadi besarnya IJP itu beragam sebenarnya. Dikatakan bahwa menurut peraturan menteri tadi, peraturan menteri nomor 8 PMK 08 tahun 2022 itu berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh menteri. Tapi secara umum, saya lihat itu ada di angka 1,5%. Nah, jadi misalnya di tahun pertama ada 100 juta, maka besarnya IJP itu adalah 1.500.000. Nah, ketika kita melakukan amortisasi di sini, Pak. Jadi ketika dia 100 juta, maka misalnya dia melakukan pembayaran 23 juta tadi sesuai perhitungan kita, maka ada bunga yang dibayarkan dan juga ada pembayaran pokok. Jadi bunga yang dibayarkan ini dari sisa pokoknya dia dikalikan dengan bunganya tadi, yaitu sebesar 6% karena ini adalah kredit mikro. Nah, karena ini IJP ini dibayarkan tahunan berdasarkan sisa pokoknya itu, misalnya di 100 juta dikalikan 1,5% kan 1.500.000. Kemudian 82 juta, 1.233.905 dan seterusnya menjadi 4.674. Nah, perbandingan tadi ini 1 juta, ini 500.000, ini 4.600.000. Dan kalau dibawakan kepada present value IJP-nya ini karena ini dibayarkannya pada tahun kesekian, maka dibawakan ke present value hasilnya 4.300.000. Jadi jaraknya itu sangat jauh antara hasil premi ini yang dihitungkan. Jadi tidak perlu ada perubahan tarif, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana resikonya itu di manage. Ini menggunakan tabel mortalitas dari laki-laki. Kalau perempuan bisa lebih kurang lagi karena berdasarkan tabel mortalitas ini yang ada di halaman ini, perempuan itu peluang kematian per umur itu kayak lebih kecil. Ini kan 0,005, ini 0,002, ya, hampir setengah. Ya, jadi kita bisa lihat. Nah, ini pengembangannya walaupun secara signifikan menurunkan premi, mungkin yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita meningkatkan decrement yang bisa menjadi potensial untuk membuat seseorang tidak bisa lagi membayar dari apa yang dipinjam gitu, Pak. Misalnya coverage terhadap risiko cacat permanen, atau misalnya coverage terhadap kebakaran rumah. Ya, kebakaran rumah, orang yang meminjam kebakaran rumah, maka pembayarannya bisa di cover. Nah, dengan data-data decrement atau data-data yang lebih mutakhir itu, target ini akan bisa dicapai. Jadi kayak bisa ditambah, jadi bukan hanya dari kematian saja, tetapi mungkin dari faktor-faktor lain yang juga berpengaruh gitu, Pak, dengan adanya ketidakmampuan seseorang untuk membayar. Ya, jadi ini dokumentasi ketika melakukan survei dan berkunjung dengan mitra, ini untuk ketika onboarding, ketika pengenalan perusahaan. Referensi, terima kasih. Bapak. Terus nilai dari sana sudah dapat belum Anda? Sudah, Pak. Bisa saya share juga mungkin di sini. Ya udah nanti kirim ke saya itu sama form nilai yang dari sini, yang kosong nanti Ya, Pak. saya akan menilai kan. Ya. Sudah dikirim lewat WA belum? Sudah di ini, Pak, sebenarnya di laporan ya, Pak. Maksudnya ini kan saya bikin folder magang ini ada penilaian dari yang sebentar, Pak. Ya, link foldernya ditaruh di laporan, Pak, di ya, laporan. Ini, Pak. Enggak, tapi kan nanti akan dikirim ke ini. Harus lembar sendiri, sudah. Oh, berarti nanti dikirim ke Bapak dulu secara pribadi, Pak, ya? Iya, kalau lembar nilai dari sana sama nanti sini kan nilai saya kan akan masuk ke prodi kan. Kalau ya, nilai Pak. ini kan hanya untuk masuk ke saya untuk pertimbangan nilai itu. Dari sana nilainya apa itu. Ya, Pak. Ini tanya ke siapa Mbak Yanti terkait untuk mendapatkan nilai
KKT gitu. Oke, Pak. Laporannya sudah di ini ya, di overlay ya? Sudah kirim ke Bapak, Pak. Sudah. Oke. Terkait Dulu siapa terutama aja ini yang di Induk kok kayak banyak tadi dari kita semua itu. Tadi yang difoto itu. enggak, Pak. Yang ini, Pak. Iya. Ini dari berbagai universitas, Pak. Yang dari aktuaria UGM ini cuma si Gema, Pak, di sebelah sini. Oh gitu tuh. Ini dari lain. Ya, ini Ini kan yang yang semua di pas Askrindo ini. ya Yang semua di yang Askrindo. Askrindo ikut program ASIKS, Pak. Jadi kayak misalnya kemarin Jessica kan dia Askrindo juga, cuman dia beda program gitu, Pak. Oh ini yang asik namanya. ASIKS ya, Askrindo Jadi ini Inclusive berbagai Academy. perguruan tinggi tuh ini. Ya, Pak, Tapi betul. dari aktuaria apa ekonomi? Dari berbagai juga, Pak. Dari berbagai berbagai latar Bidang. belakang juga. Ya ada cyber, ada hukum. Makanya kemarin kan, Pak, kalau Bapak kan kemarin ini tertunda itu gara-gara nggak ada project, Pak, sebenarnya. Hmm. Makanya saya mencoba untuk mencari project berdasarkan masalah yang ada aja, Pak. Kalau nilainya mana? Nilai yang dari Askrindonya? Oh, ini, Pak. Yang untuk kampus, Pak, ya. Nilainya itu kan ada rincian nilainya. Yang ini, Pak. Nah, Coba nomor naik. Oh ini yang dari sana. Yang tanda tangan yang siapa ini? Pak Fijar, Pak, mentor saya di Tadi sana. yang mentornya itu. Oh, mentornya nggak ada di foto tadi, Pak. Enggak maksudnya Pak Bicar ini mentornya ini. Ya, mentor saya, Pak, ya, mentor. Dia kepala bagian underwriting di kantor cabang, Pak. Oh ini standar penilaian dari sana ini. Enggak, Pak, ini yang dari kampus, Pak. Dari Dari kampus disuruh kampus. isi. Ya. Oh mereka Kalau yang yang isi. dari mereka gini, Pak, formatnya. Jadi kayak cuman berdasarkan nilai akhlak dan kompetensi doang. Ini akhlak, amanah, kompeten, skornya berapa gitu doang, Pak. Selama 4 bulan tuh, masing-masing bulan tuh ada 4 form mentor. Ya, oke terus ininya apa? Tadi overlift laporannya ini di overlift apa di mana Anda? Enggak, Pak, saya kerjanya di Word. Soalnya kayak ada template-nya dari Word memang, Pak, nggak bisa di overlap. Oke, terus drive-nya sudah di-share di WA. Drive-nya saya share di laporan ya, Pak. Laporannya udah saya share ke Bapak. Maksudnya laporannya itu berupa Word apa overlay? Berupa Word, Pak, Word. Udah saya share ke Bapak Terus juga. Word-nya dikirimnya kemana? Ke WA Bapak udah. Oh, ini yang di doc ini. Yang form ini formnya. Oh, laporan Ada di ini, atas. laporan Ya, Pak, KKT yang ini. laporan, betul. Ya. Nanti mungkin link yang Gdocs Gdocs lagi. Gdrive-nya ini langsung ke WA aja nanti mungkin, Pak, ya. Kita harus di drive aja. Sama minta form nilai yang dari prodi. Yang untuk pembimbing yang sini dikasih nama saya sekalian, diisi. Oh, Terus jadi dikirim berupa PDF terpisah dari laporannya. Oh, jadi nanti minta form, nanti saya kirim ke Bapak untuk diisi, Pak? Iya. Terus nanti kan yang keluar cuma nilai hurufnya, yang Anda tahu hanya nilai huruf, yang nilai numeriknya kan enggak. Ya, Pak. Oh, Kalau keluarnya yang di sana ini, kan Pak, nilai di numerik. semester apa? Ya kalau untuk itu mau dikirim di WA nggak apa-apa. Nanti kan akan saya kirim ke Mas Idra. Mbak Yanti ke prodi itu Ya, Pak. nilainya itu. Jadi Oke, tidak Pak. dikirim ke Anda. Nanti Anda tahunya sudah di master jadi nilai huruf itu. Oke, Pak. Sudah nggak ada nilai numeriknya karena nanti kan yang
memasukkan dari prodi itu. Tapi dari laporan saya ini bagaimana Pak? Bentar. Kok dari Ya laporan udah cukup kalau memang sudah ada nilai. Yang penting kan laporannya ada, terus nanti saya untuk pertimbangan memberi nilai akhirnya itu kan. Ya makanya nanti ini dikirim kalau berserta misalnya ada lampir ya di ke Google Drive. Ya, kalau cuma satu file ya sudah, tadi kan sudah dikirim ke WA, ya udah nggak apa. Kalau di Simaster apa bisa diupload di sana bang? kayaknya nggak ada sectionnya Pak, nggak ada section untuk itu. Nggak ada tempat untuk kerja Ya. praktek, nggak ada. Kalau yang dari saya yang lihat. Ya sudah, nanti dikirim aja. Ya mungkin nanti ini kan di file magang ini Pak, dia itu udah ada berisi semua gitu. Bentar. Dari Nanti kamu lapor Mbak Yanti, ini saya laporan KP, udah nyerahkan, terus minta form nilainya, terus kirim ke saya gitu. Oke Pak. Berarti nanti tinggal Bapak isi. Iya, nanti kan akan saya kasihkan ke prodi terus mengubah jadi huruf, dikirim ke si master. Jadi Anda tahunya di si master nanti nilai huruf, Oke Pak. tidak ada nilai numerik gitu. Tapi Gimana? ya Pak. Aman. Ya semuanya kalau yang ada di semester aja hanya nilai huruf itu, nggak ada nilai numeriknya. Ya Pak. Ya sudah cukup. Sudah Pak. Ya oke, saya kira udah cukup, kita akhiri. Selamat siang. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Yo.